Mel tadi. Melalui hipolisis, lipid yang ada di dalam jaringan adiposa yaitu triacylglycerol akan dipecah menjadi molekul penyusunnya, yakni 3 asam lemak bebas, FFA, dan gliserol. Lipolisis sangat penting dalam metabolisme puasa ketika kadar gula darah menurun. Namun dapat juga terjadi pada kondisi non-distimulasi, kondisi basal. Lipolisis terjadi bila terpenuhi dua kondisi secara bersamaan, yaitu ada pelepasan adrenalin atau HGH dan kondisi insulin rendah. Selanjutnya aktivator lipolisis. Lipolisis berlangsung secara teratur dan terkendali dengan enzim berbeda yang bekerja pada setiap langkah. Saat ini ada 3 enzim utama yang diidentifikasi terlibat dalam lipolisis, yaitu ATGL, adipose, triglycerid lipase, HSL, hormone sensitive lipase, dan MGL, monosil glycerol lipase. Katekolamin, terutama norepinefrin, adalah aktivator utama lipolisis yang diinduksi puasa, sementara hormon lain juga memiliki efek. Ini termasuk kortisol, glukagon, hormon pertumbuhan, GH, dan hormon adrenokortikotropik, ACTH. Saat kekurangan energi, jaringan adiposa putih akan dirangsang oleh sinyal hormonal dan biokimia untuk meningkatkan lipolisis. Triacylglycerol adalah cadangan bahan bakar utama tubuh. Senyawa ini dihidrolisis untuk melepaskan gliserol dan asam lemak bebas ke dalam sirkulasi. Gliserol adalah suatu substrat atau gluconeogenesis. Asam lemak diangkut dalam keadaan terikat pada albumin serum. Asam-asam ini diserap oleh sebagian besar jaringan, kecuali otak dan eritrosit, dan diesterifikasi menjadi triacylglycerol sebagai cadangan atau dioksidasi sebagai bahan bakar. Triacylglycerol menjadi gliserol dan asam lemak oleh aksi berurutan ATG 3 fosfat oleh fosfoenopiruvat karboksikinase. Proses ini dibantu oleh piruvat dehidrogenase kinase yang menghambat aktivitas kompleks piruvat dehidrogenase, sehingga memindahkan piruvat menjauh dari asetil-CoA dan menuju esterifikasi ulang. Gliserol yang dihasilkan oleh lipolisis merupakan sumber karbon untuk gluconeogenesis di hati. Gliserol dibebaskan dari jaringan adiposa akibat polisis lipoprotein triacylglycerol dalam keadaan kenyang. Gliserol dapat digunakan di jaringan adiposa atau hati untuk gluconeogenesis di hati. Dalam keadaan puasa, gliserol yang dibebaskan dari lipolisis triacylglycerol jaringan adiposa digunakan semata-mata sebagai substrat untuk gluconeogenesis di hati dan ginjal. Selanjutnya, defisiensi lipid. Asupan makronutrien dan energi berkaitan dengan status gizi. Energi yang diperoleh melalui konsumsi makronutrien berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Usia balita membutuhkan asupan makronutrien. Lanjut untuk ANMAL. Yang pertama ANMAL saya dapatkan yaitu bagaimana hubungan usia dan metabolisme lipid. Usia dan jenis kelamin dilaporkan berkaitan Pramikhan menunjukkan adanya peningkatan LDL seiring usia pada pria dan wanita usia 20-60 tahun. Setelah usia 20 tahun, kadar LDL meningkat secara cepat, terutama pada laki-laki. Tetapi saat wanita mengalami menopause, kadar LDL cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan kadar lipid seiring usia adanya sinus, di mana terjadi 40-80% penambahan ketebalan endotel dan 60-80% pengurangan porositas dan fenestrasi. Selain daripada perubahan struktural tersebut, perubahan fungsi yang diduga berkaitan dengan dislipidemia adalah adanya disposisi lipoprotein, pengurangan endositosis, dan penurunan aliran darah hepar. Selanjutnya, analisis masalah yang saya dapatkan yaitu bagaimana proses katabolisme lipid dalam tubuh. Pemecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut hanya mengandung 5% dari besar energi lemak. Asam lemak mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%. Sedangkan gliserol, untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria. Sedangkan gliserol dirombak secara
glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi hidroksiaseton fosfat. Oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dilalui karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Setelah berada dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi. Oksidasi asam lemak jadi dalam tahap, yaitu oksidasi asam lemak menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifda Aufira. Selanjutnya kepada Saudari Syafira Yuza. Persilakan. Baik, terima kasih moderator, izin untuk share screen. Mungkin unaskan oleh teman-teman saya sebelumnya sudah jelas. Mungkin saya di sini akan menyinggung sedikit untuk ke kolesterolnya karena lipid juga berhubungan dengan kolesterolnya. Untuk katabolisme lipid, katabolisme kolesterolnya sendiri, mungkin saya akan langsung ke prosesnya, yaitu sintesis kolesterol terdiri atas beberapa tahap dan asetil CoA merupakan sumber atom karbon. Sintesis kolesterol dimulai dengan pembentukan mevalonat dari asetil CoA. Dua molekul asetil CoA berkondensasi membentuk asetoasetil CoA yang dikatalisis oleh enzim tiolase. Kemudian asetoasil CoA berkondensasi dengan molekul asetil CoA membentuk hidrosil dan metil glutarik CoA atau HMG CoA yang kemudian dikonversi menjadi mevalonat yang dikatalisasi oleh enzim HMG CoA reduktase. HMG CoA merupakan perantara penting dalam biosintesis kolesterol. Dari mevalonat dibentuk isoprenoid dengan cara dekarboksilasi atau membuang CO2. Kemudian 6 unit isoprenoid berkondensasi membentuk skualan. Dari skualan dibentuk induk steroid lanosterol, dan setelah beberapa langkah termasuk pembuangan 3 gugus metil dibentuk kolesterol. Kolesterol dalam makanan diserap dari usus dan bersama dengan lipid lain termasuk kolesterol yang disintesis dalam usus diinkorporasikan ke dalam klomikron dan FLDL. Setelah kilomikron melepaskan trigliserida dalam jaringan adiposa, sisa kilomikron akan membawa kolesterol ke hati. Hati juga membentuk kolesterol. Sebagian kolesterol hati diekskresikan dalam empedu dalam bentuk bebas maupun sebagai asam empedu. Sisa kolesterol akan menjadi satu dengan FLDL. FLDL yang dibentuk di hati mengangkut kolesterol ke dalam plasma. Pada manusia, kolesterol total plasma adalah sekitar 200 mg per dl, meningkat dengan bertambahnya umur dan bervariasi di antara individu. FLDL yang mengandung kolesterol di metabolisme menjadi IDL dan LDL. LDL kemudian masuk ke dalam sel jaringan ekstrahepatik dengan cara endositosis. Molekul LDL berkaitan dengan reseptor pada membran sel dan interaksi ini memicu endositosis LDL. Vesikel yang mengandung LDL bergabung dengan lisosom dan enzim lisosom menghidrolisis ester-ester kolesterol yang terdapat pada inti LDL. Kolesterol bebas yang dibentuk masuk ke sitoplasma dan menghambat sintesis kolesterol, menghambat pembentukan reseptor LDL. Sebagian dirubah menjadi ester kolesterol dalam algogi dan berdifusi dalam membran sel. Dari membran sel kolesterol diambil oleh HDL dan diubah menjadi ester kolesterol dan bergerak ke inti HDL, meninggalkan permukaan lipoprotein bebas untuk menerima lebih banyak kolesterol. Kenaikan kolesterol intrasel menghambat sintesis kolesterol dalam sel dan mengurangi suplai reseptor HDL yang baru sehingga impact sel dikurangi. Sebagian dari kolesterol HDL dapat dipindahkan ke FLDL dan kilomikron dan diolah kembali. Mungkin dalam gambar digambarkan sebagai berikut. Mungkin untuk analisis animal yang saya dapatkan berkaitan sama LI saya, yang pertama mungkin apa saja fungsi lemak bagi metabolisme tubuh sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya bagaimana hubungan antara kebiasaan tuan terakhir
dengan metabolisme lipid. Konsumsi makanan yang tinggi lemak